Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabi wa rasul. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Fira Azhari dengan NIM 2024 011 060002 dari program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, saya di sini akan memenuhi tugas video dari Bapak Sirajuddin MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah teori peluang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah teori peluang dengan topik permutasi. Dan saya memilih topik ini karena permutasi merupakan konsep dasar yang sangat penting dalam peluang, terutama saat kita membahas masalah yang melibatkan urutan atau susunan. Permutasi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menyusun kursi, dalam acara, bahkan dalam dunia komputer dan keamanan data. Saya pribadi merasa topik ini sangat menarik karena dari satu konsep sederhana kita bisa menyelesaikan berbagai jenis soal yang kompleks. Saya harap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permutasi. Kira-kira kalian udah tahu belum apa itu permutasi? Belum tahu. Sini simak videonya ya. Permutasi adalah susunan atau urutan berbeda dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan. Baik, saya akan menjelaskan dengan sederhana. Kalau kamu punya beberapa benda, misalnya huruf, angka, atau orang, dan kamu ingin tahu berapa banyak cara kamu bisa menyusunnya dalam urutan yang berbeda, itu disebut permutasi. Dan kita akan mengetahui rumus permutasi. Kalau ada N objek dan kamu ingin menyusun R objek dari situ urutan penting, maka permutasi N atau R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. N faktorial dibaca N faktorial sama dengan hasil perkalian dari N. Nx buka kurung N-1 X N-2 sampai X1. Sedangkan R adalah jumlah objek yang disusun. Dan contohnya, misalnya kamu punya 3 huruf A, B, dan C. Berapa banyak permutasi dari 2 huruf? Dan jawabannya, permutasi 3 atau 2 sama dengan 3 faktorial per 3 min 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 per 1 faktorial. Hasilnya 6 per 1 sama dengan 6. Susunan yang mungkin adalah AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Di sebuah organisasi siswa, terdapat 7 kandidat yang akan dipilih menjadi ketua, wakil, dan sekretaris. Jika setiap orang hanya boleh menempati satu posisi dan jabatan tidak boleh dirangkap, berapa banyak cara susunan jabatan dapat dibuat? Nah, kita perhatikan dulu, ada 3 posisi berbeda, ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Dari 7 orang kandidat, karena posisi berbeda dan urutan penting, maka kita pakai permutasi yang bukan kombinasi. Kita akan menggunakan rumus permutasi. Permutasi N, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. N sama dengan 7 jumlah orang, R sama dengan 3 jumlah posisi yang akan diisi. Kita akan menghitung permutasi 7,3 sama dengan 7 faktorial per 7 min 3 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210.
Jadi, ada 210 cara berbeda untuk menyusun 3 jabatan dari 7 orang itu. Dan contoh soal yang kedua adalah 6 siswa akan duduk berjejer di bangku panjang. Jika Rina dan Dika harus duduk berdampingan, berapa banyak susunan tempat duduk yang dapat dibentuk? Di sini kuncinya adalah Rina dan Dika harus duduk berdampingan, maka kita anggap mereka sebagai satu kelompok atau satu paket. Langkah-langkahnya, anggap satu paket Rina dan Dika, maka total unit jadi Rina dan Dika, siswa lainnya total 5 orang atau 5 unit yang disusun. Yang kedua, susun 5 unit itu, 5 faktorial sama dengan 120 cara. Yang ketiga, susunan dalam paket Rina dan Dika bisa Rina dan Dika atau Dika dan Rina. Menjadi ada 2 cara. 2 faktorial sama dengan 2 cara. Total susunannya 120 dikali 2 sama dengan 240. Jadi, ada 240 susunan tempat duduk yang dimana Rina dan Dika duduk berdampingan. Dan contoh soal yang ketiga adalah dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5, berapa banyak bilangan berbeda yang terdiri dari 3 angka dapat dibentuk jika setiap angka hanya boleh digunakan sekali? Dan jawabannya, karena angka tidak boleh diulang dari urutan penting, karena kita akan membuat bilangan, maka gunakan permutasi. Kita akan menggunakan rumus permutasi 5,3 sama dengan 5 faktorial per 5 min 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial sama dengan 120 per 2 sama dengan 60. Jadi, terdapat 60 bilangan berbeda yang bisa dibentuk. Baik, sebelum kita akhiri penjelasan dari video ini, mari kita simpulkan kembali apa yang telah dijelaskan. Permutasi adalah suatu cara susunan atau mengatur objek-objek dengan memperhatikan urutan. Artinya, susunan A min B berbeda dengan susunan B min A. Ini sangat penting untuk membedakan permutasi dengan kombinasi, di mana urutan tidak diperhatikan. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai materi permutasi dalam mata kuliah teori peluang. Melalui penjelasan ini, kita telah mempelajari bahwa permutasi adalah cara untuk menghitung banyaknya susunan dari sekumpulan objek dengan memperhatikan urutan. Konsep ini sangat berguna terutama dalam situasi di mana posisi atau urutan menjadi hal yang penting seperti menyusun jadwal, menentukan juara, atau membuat kode. Saya berharap penjelasan tadi dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang cara kerja rumus permutasi, serta bagaimana kita menerapkan dalam soal-soal, cerita, atau permasalahan nyata. Bagi saya pribadi, mempelajari permutasi membantu melatih logika dan berpikir sistematis yang tentu sangat bermanfaat tidak hanya di bidang matematika, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Bapak Sirajuddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori peluang, dan kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada kekurangan atau kesalahan kata. Kritik dan saran sangat saya harapkan untuk perbaikan ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and comment di bawah ini.